Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Bahkan Kanjeng Syekh Jenar mengatakan bahwa surga dan neraka itu sudah nampak. Bingung, sedih, lapar, yang tidak nyaman yang ada di dalam diri manusia inilah yang dinamakan neraka. Nah sebaliknya, ketika kita merasakan ketenangan, kenikmatan, apapun yang enak-enak, nah inilah yang disebut oleh Kanjeng Syekh Jenar bahwa rasa seperti itu adalah surga. Nah, maka beliau mengatakan bahwa surga dan neraka itu sebetulnya sudah nampak. Sudah nampak ada di dalam alam kematian ini atau alam nyata ini. Dan ternyata juga kita ini sudah keluar masuk surga dan neraka. Dalam ajaran Syekh Jenar itu mengatakan syukur saya sampai dalam kehidupan yang sejati. Itu maksud dari ajaran Syekh Jenar itu seperti apa? Nah, beliau mengatakan bahwa kehidupan ini sebetulnya kehidupan yang belum mencapai titik kesejatian. Karena apa? Kanjeng Syekh Jenar mengatakan bahwa kehidupan ini bukan kehidupan yang sejati. Karena hidup kita ini itu penuh dengan belenggu-belenggu duniawi. Ya, contohnya seperti apa kok hidup kita ini penuh dengan belenggu-belenggu duniawi? Karena kita punya jasad yang harus kita hidupi setiap hari. Ini masih di ranahnya hidup kita sendiri ini saja. Bukan kehidupan yang sejati, Mas. Nah, maksudnya belum mengarah ke soal kehidupan orang lain. Oh iya. Hidup kita sendiri ini saja loh. Betapa repotnya untuk mempertahankan hidup kita sendiri saja yang punya hanya satu jasad ini saja. Kalau haus butuh air, kalau lapar juga butuh makanan. Itu kebutuhan yang dasar. Belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Apalagi di zaman sekarang ini. Kuotanya habis juga bingung. Nggak ada internet. Nah, ya kan? Iya. Kemana kita mau pergi kalau nggak punya kendaraan juga bingung. Nah, bisa kita pikir sendirilah. Apa saja yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ini luar biasa banyaknya. Dan apabila dari salah satu banyaknya kebutuhan hidup kita ini tidak terpenuhi, itu sudah membuat manusianya bingung atau membuat manusianya bisa kehilangan keseimbangan di dalam hidupnya. Nah, contoh kecil saja, nggak punya duit saja lo sudah bingung. Iya kan? Iya. Nah, ini yang dimaksud kehidupan yang belum mencapai titik kesejatian, yang masih penuh dengan belenggu-belenggu duniawi manusianya sendiri-sendiri. Dan manusia satu dan yang lain ini berbeda tingkat belenggunya atau tingkat kerepotannya atau tingkat kesulitannya di dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya masing-masing. Nah, ketika kehidupan kita ini masih banyak belenggu-belenggu, maka kehidupan kita ini belum mencapai titik yang namanya kesejatian kehidupan. Yang masih bujang, belenggunya tidak seberapa dibanding dengan belenggu duniawi yang dimiliki yang sudah berkeluarga. Iya. Seperti adanya anak, istri, ini kan juga merupakan belenggu hidup, belenggu duniawi sebenarnya. Nah, ketika manusia hidup di dunia ini artinya belum mati, maka
tidak bisa manusianya melepaskan belenggu-belenggu itu. Dan jika manusia masih hidup juga di dunia ini, tidak akan pernah menemukan yang namanya kehidupan yang sejati, yang bisa lepas dari belenggu-belenggu duniawinya. Nah, inilah intisari daripada yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Makanya di salah satu ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar juga bahwa kematian itulah gerbang menuju kehidupan yang sejati atau kehidupan yang sebenarnya. Atau kematian itu adalah awal daripada dimulainya kehidupan yang sejati. Terus dalam wejangan Syekh Siti Jenar tuh mengatakan bahwa alam kematian itu kaya akan dosa. Siang, pagi, malam itu dekat. Kemudian ya benar, ajaran Kanjeng Siti Jenar juga yang ada kaitannya dengan yang pertama itu tadi menyebutkan bahwa di dalam alam kematian saya akan kaya dengan dosa. Karena menurut Kanjeng Syekh Siti Jenar, alam nyata ini alam kematian. Jadi kita yang masih hidup dan bisa berjalan-jalan ini loh, kita ini dibilang hidup di alamnya kematian. Nah, bukti bahwa alam nyata ini alam kematian, buktinya ada mati. Nah, bukankah kita besok atau semua yang bernyawa ini akan mati? Dan akan dikuburkan di alam nyata ini juga. Nah, inilah sebagai pijakan Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa alam yang kita hidupi sekarang ini, alam yang kita hidup inilah, yang nyata inilah, ini menurut Kanjeng Syekh Siti Jenar ini adalah alam kematian. Alam hidup nih, Iya. Makanya beliau menyampaikan bahwa alam kematian ini saya penuh dengan dosa. Ayo, kita kaji diri kita masing-masing. Di setiap detik kehidupan kita ini, bukankah kita selalu mengarah atau bahkan bergelumang dengan dosa? Kita berpikiran yang tidak-tidak terhadap orang lain saja sudah dosa. Nah, kita membuat orang kecewa terhadap ucapan kita saja juga dosa. Kita tidak beribadah atau melalaikan perintah budi untuk melakukan sholat saja sudah dosa. Jadi apa-apa yang ada di alam ini, di alam nyata ini loh maksudnya, ini penuh dengan dosa-dosa. Dan ketika kita beribadah pun kebanyakan juga berpamrih dengan pahala. Menolong orang berharap pahala, beribadah kepada Tuhan berharap pahala. Dan sebenarnya juga di alam kematian ini penuh dengan pahala juga. Jadi dosa dan pahala ini adanya di alam kehidupan nyata ini. Nah, ini maksud Kanjeng Syekh Siti Jenar. Makanya juga beliau mengatakan bahwa siang dan malam saya ini sudah berdekatan dengan api neraka. Iya kan? Kadang karena kita dalam situasi dan kondisi kekurangan, harus melakukan yang kadangkala berlawanan dengan hati nurani kita sendiri, sehingga mencuri atau mengakali orang atau menipu orang, bahkan merampok. Bukankah itu bibit-bibit dari neraka? Setelah kita melakukan hal yang tidak baik, maka muncullah ketidaknyamanan di dalam pikiran dan hati kita. Ada penyesalan yang mendalam. Kadang kalau kita terlalu jahat berurusan dengan pihak berwajib juga. Nah, inilah contoh-contoh dekat dengan neraka. Rasa lapar pun juga termasuk ranahnya neraka. Bahkan Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa surga dan neraka itu sudah nampak. Bingung
sedih, lapar, yang tidak nyaman yang ada di dalam diri manusia, inilah yang dinamakan neraka. Nah sebaliknya, ketika kita merasakan ketenangan, kenikmatan, apapun yang enak-enak, nah inilah yang disebut oleh Kanjeng Sunan bahwa rasa seperti itu adalah surga. Nah, maka beliau mengatakan bahwa surga dan neraka itu sebetulnya sudah nampak. Sudah nampak ada di dalam alam kematian ini atau alam nyata ini. Dan ternyata juga kita ini sudah keluar masuk surga dan neraka. Nah ini kan kalau kita mau berpikir, susah sedihnya kita inilah kita ada di neraka. Dan ketika kita bersukaria, senang merasakan nikmatnya hidup, nah kita sedang masuk surga. Makanya dalam ajaran Syekh itu mengatakan bahwa sakit dan sehatnya hidup manusia itu ada di dalam dunia ini, Betul. kecuali lepas dari alam kematian. Nah, jadi artinya begini, Syekh Siti Jenar itu benar-benar ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa surga dan neraka ini tempatnya juga ada di alam nyata ini. Jadi surga dan neraka itu tidak ada besok-besok. Nah ini menurut Kanjeng Syekh Siti Jenar dari salah satu ajarannya yang berusaha menyampaikannya ke khalayak umum. Nah kalau sudah kita tidak punya jasad, roh sudah meninggalkan raga kita ini, terus apa yang mau dimasukkan neraka atau dimasukkan surga? Karena surga dan neraka itu miliknya jasad. Nah coba kita berpikir lagi, kenapa surga dan neraka itu miliknya jasad atau miliknya jisim? Kalau kita masih hidup ini masih komplit kan jasad dan ruh-ruh yang ada di dalam diri kita. Digigit nyamuk, digigit semut, atau dicubit saja kita punya rasa. Rasa sakit namanya. Nah ketika kita makan enak, kita merasakan kenikmatannya. Maka ini salah satu contoh ketika kita berada di dalam surga. Nah, surga dan neraka seperti yang sudah saya sampaikan. Surga dan neraka ini kan masing-masing berbincang soal rasa. Rasa enak dan tidak enak. Nah manusia ini masih bisa merasakan enak dan tidak enak, nyaman dan tidak nyaman, sedih atau bahagia ketika manusianya masih mempunyai ruh atau mempunyai roh. Nah, roh yang menguasai rasa yang ada di dalam diri manusia. Makanya manusia ini masih punya rasa ketika masih punya roh yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau manusia sudah meninggal dunia, ya sudah tidak punya rasa. Makanya dipukulin pun, bahkan mungkin ditembak pun dia sudah nggak punya rasa, cuma diam saja. Artinya apa? Artinya manusia ketika masih hidup, surga dan nerakanya itu sangat nampak sekali. Bahwa ada di dalam diri manusia juga. Karena berbincang masalah rasa. Rasa enak dan yang tidak enak itu tadi. Nah ketika roh sudah tidak bersemayam di dalam raga manusia, maka surga dan nerakanya sudah tidak ada. Ya. Berarti kalau sudah di kuburan nanti itu tidak ada sudah lagi, Mas? Loh, bagaimana kita mengatakan bahwa kalau sudah dikubur masih ada surga dan neraka? Ya tentu tidak, sudah tidak ada. Ini menurut versinya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kalau kita pikir logika, apa iya? Ternyata sangat masuk akal sekali. Nah, coba kalau sudah jadi mayat misalkan. Jadi mayat itu kita tendang, dia cuma diam saja kok, karena tidak bisa merasakan. Iya. Bahkan kalau sudah jadi mayat dikasih duit 1 koper, sudah nggak bisa menerima. Sudah tidak merasakan keinginan, sudah tidak bisa merasakan kebahagiaan. Nah, disitulah bukti bahwa surga dan neraka sudah tidak ada.
Lah kalau masih hidup punya rasa, nah, dikasih uang sekoper ya seneng sekali kan. Nah, masih ada rasa. Nah, ini memang perlu pemahaman yang harus lebih memang. Berarti kalau sudah meninggal tuh biasa disebut sudah sempurna hidupnya, Mas? Nah, nanti dulu kita berbincang masalah hidup yang ada di dunia ini dan hidup yang sebenarnya loh. Hidup yang sejati itu seperti apa? Ya kan? Ini tadi kan konteksnya menyebutkan hidup yang sejati yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, hidup yang sejati itu terlepas dari segala apa yang ada di dunia ini. Karena sebenarnya apa saja yang ada di dalam dunia ini adalah belenggu manusianya, belenggu jasad kita ini loh. Iya. Beda dengan kalau sudah mencapai titik kehidupan atau hidup yang sejati, dia sudah bisa terlepas dari belenggu duniawi yang dimiliki oleh jasadnya ini loh. Nah, ini yang dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Sudah tidak perlu makan, sudah tidak perlu minum, dan sudah tidak perlu yang namanya uang. Apapun yang ada di dunia ini sudah tidak menjadi penentu di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang dimaksud kehidupan sejati. Hidup yang tidak ada belenggunya sama sekali. Berarti yang dimaksud Syekh Siti Jenar tuh, saya ini akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan tiada itu maksudnya. Nah, betul sekali. Dan kematian ini merupakan gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya, menuju ke hidup yang dibilang Kanjeng Syekh Siti Jenar. Itulah hidup yang sejati. Kenyataannya kan kalau sudah mati kan jasadnya ini kan nggak perlu apa-apa sudah. Iya kan? Ini perlu pelan-pelan untuk memahaminya. Iya. Untuk bisa benar-benar paham harus benar-benar jadi pelaku juga. Artinya pelaku untuk berjalan ke jalan kemarifatan. Berarti untuk mencapai titik kesempurnaan yang sejati itu berarti kita harus bisa melepas belenggu-belenggu yang ada di dunia ini, Bang. Betul sekali. Artinya apa? Harus mati kan? Ingin melepaskan belenggu duniawi itu kan harus mati. Meskipun kita tidak memikirkan dunia ini untuk kelangsungan hidup, ya tetap masih memerlukan unsur-unsur duniawi kok. Minimal makan dan minum kan kita masih perlu kan. Jadi misalkan, saya ingin melepaskan belenggu duniawi lah, misalkan. Tidak bisa 100% kita itu melepaskan belenggu duniawi, nggak bisa. Karena ini jasad butuh unsur-unsur duniawi juga, meskipun hanya sebatas air kan. Nggak bisa. Kalau benar-benar pure ingin melepaskan belenggu duniawi, berarti kan harus mati namanya. Nah, kalaupun ada tuntunan-tuntunan, kita tidak boleh berlebihan memikirkan duniawi ini, atau kita harus selalu bersabar dan ikhlas. Itu kan hanya belajar belajar melepaskan belenggu duniawi, sehingga ketika mendekati sakaratul maut, mempermudah keluarnya nyawa dan ruh kita ini dari raga kita. Arahnya nanti kan cuma di situ sebetulnya. Iya. Berarti yang dimaksud alam kematian ini sebenarnya kita harus bisa belajar tentang belenggu jiwa itu, Mas, ya? Ya, termasuk itu. Karena yang dibilangkan Syekh Siti Jenar itu adalah sakit itu dosa, senang itu surga. Pahala, ya, surga atau pahala itu. Ya sudah benar kalau kita mau mikir. Segala sakit yang kita derita, segala sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi di dalam diri kita, ini sebetulnya kan buah. Buah dari apa? Ya, buah dari perilaku kita sendiri. Begitupun juga dengan pahala atau kenikmatan yang kita terima dan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Itu adalah buah juga
buah dari kepositifan, kebaikan-kebaikan, atau buah dari ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan. Sebetulnya kan sederhana itu, sebetulnya sederhana. Kalau sudah paham, nah, tapi kalau belum paham ya rumit. Rumit ya. Rumit untuk memahami. Untuk mencapai kehidupan yang sejati. Ya. Iya. Jadi kalau kita pikir-pikir sederhana kok sebetulnya. Tapi misalnya gini, dalam kehidupan ini saya berbuat dosa yang banyak, tapi belum sempat ditebus. Iya. Di alam kematian ini belum sempat ditebus. Nah, tapi langsung meninggal gitu. Terus ya, begini, ini kan termasuk yang kamu sampaikan ini tadi. Ini kan sebetulnya kan hanya salah persepsi saja. Oh, salah persepsi. Salah persepsi. Sebetulnya tidak ada yang dibawa. Dan pada dasarnya manusia meninggal dunia itu nggak bisa membawa apa-apa. Mau membawa dirinya aja sudah tidak bisa. Berarti nggak bawa dosa juga, Om, ya? Artinya, nah ini, ya artinya dosa dan pahala itu tidak bisa kita bawa, mati nggak bisa. Jadi karena kesalahan persepsi inilah pada akhirnya manusia nggak mengerti. Dosa yang kita berbuat di alam nyata ini, di dalam kehidupan kita ini ya, ini harus lunas juga di dalam kehidupan yang sekali kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itulah ketika meninggal dunia, ada yang sakit terlebih dahulu, ada yang menderita terlebih dahulu, ada yang matinya susah, sakaratul mautnya lama. Ini sebenarnya dalam proses itu langsung ditebus di situ, penebusan dosa, loh iya. Jadi jasad yang kita miliki ini selagi masih punya dosa, maka tidak akan pernah bisa yang namanya meninggal dunia, nggak bisa. Iya. Harus lunas dulu. Nah, kalau kita masih punya dosa, maka kita nggak akan pernah bisa meninggal dunia. Makanya ini muncul resep. Ya resep kan, kalau ingin panjang umur ini banyak-banyakin dosa akhirnya kan begitu kan. Tapi di dalam kehidupannya itu menderita gitu. Apakah kamu mau hidup dalam penderitaan? Nah kan tentu nggak ada yang mau. Nah ini sebetulnya agak ekstrim loh ini. Ekstrim, bisa menyinggung banyak orang. Nah kalau sudah ngerti ini, jikalau misalnya ada teman kita lah, ada teman kita yang sakit misalkan. Sabar, ini ujian. Itu kan sebetulnya ungkapan atau ucapan yang salah. Kenapa salah? Nah, kita hanya berusaha menyadarkan. Kan menyadarkan orang yang sedang sakit, teman kita yang sedang sakit itu tadi kan. Tapi juga kita menutupi dari ingatan si sakit tentang apa yang sudah diperbuat. Kok sampai menimbulkan rasa sakit seperti itu? Orang sakit ini bukan ujian, tapi dosa yang diperbuat. Karena hasil dari dosa-dosa yang pernah diperbuat. Makanya di salah satu yang termaktub di dalam ayat suci, bila mana engkau menerima sakitmu dengan ikhlas dan ridho, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Berarti sakit ini kan dalam rangka peleburan dosa atau penebusan dosa. Nah terus kemudian yang besok si sakit, yang sabar kamu kena ujian misalkan. Nah ini kan salah kaprah. Jadi nggak ingat dosa. Jadi nggak ingat dosa. Ingatnya diuji. Ya ingatnya diuji. Nah ini yang repot. Ya tapi yang nggak etis juga. Masa kita mau membesuk teman kita yang sakit, syukurin. Ingat terima dosa dengan baik, itu hasil dosamu. Nah ini kan menyinggung perasaan. Tapi aku masih berpikir tentang tentang kehidupan yang sejati jadinya seperti apa? Yang jelas clue atau kisi-kisi tentang kehidupan sejati ini. Kehidupan sejati adalah kehidupan yang
sama sekali tidak ada belenggu duniawinya. Intinya itu ya. Jadi benar-benar kehidupan yang bebas lepas. Nah, itu nanti bisa lah ya, di kesempatan yang lain. Ayolah kita berbincang tentang kehidupan yang sejati itu seperti apa. Nah, ya, nah, itu baru kisi-kisi aja saja atau ciri-ciri kehidupan sejati yang seperti apa. Karena ini sudah berbincang kehidupan setelah kematian. Nah, kalau yang kita bincangkan ini nanti merembet ke kehidupan sejati seperti apa, akan lama kita membincangkannya. Karena apa? Terapan-terapan ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang lain ini harus tahu dulu agar bisa memahami tentang kehidupan yang sejati. Karena kalau untuk mencapai titik kesempurnaan yang kesejatian tuh, karena ini kita manusia kok, kadang punya anak, nanti punya istri, atau punya pekerjaan, bos dan lain-lain. Nah itulah kan masuk ranahnya belenggu-belenggu duniawi yang dimiliki jasad kita ini loh. Kita punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab dengan istri, bahkan dengan tanggung jawab moral kita sebagai makhluk sosial. Itu termasuk belenggu duniawi. Nah, belenggu duniawi yang kalau kita kupas ya nggak ada habisnya Nggak ada juga. habisnya. Karena memang banyak macam atau jenisnya. Yang jelas semua yang ada kaitannya dengan jasad kita itulah belenggu duniawi. Nah, ini garis besar. Ya mudah-mudahan yang kita obrolkan ini tadi membuka wawasan lah, membuka wawasan baru bagi yang hadir di sini dan bagi semua orang saja yang kebetulan melihat obrolan kita ini.